Hai, selamat datang di TikTok Live. Oke, sore ini kita akan membahas tentang keputihan. Nah, terutama untuk para gadis, remaja, dan juga yang sedang program kehamilan saat ini info sangat bermanfaat ya. Karena untuk keputihan sendiri itu hampir semua wanita pernah mengalaminya bahkan sampai bisa bertahun-tahun. Karena untuk keputihan sendiri itu adalah bentuknya lendir yang kental atau cairan bening yang keluar dari vagina. Nah, untuk keputihan ini merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan, kelembaban, serta melindungi organ intim wanita dari infeksi. Nah, untuk bunda-bunda siapa nih yang sudah pernah mengalami keputihan? Semoga keputihannya ini normal ya, bukan karena infeksi, jamur ataupun bakteri. Oke, terima kasih Ibu Badri ya untuk like-nya, semoga bermanfaat ya. Untuk ketika seorang wanita ini mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri. Nah, hal tersebut merupakan proses alami ya, supaya vagina kita itu tetap bersih sekaligus terlindungi dari infeksi. Dan untuk keputihan normal ini memang terjadi pada setiap wanita yang masih mengalami menstruasi. Jadi jangan khawatir untuk kita kaum wanita, selama kita masih menstruasi, maka keputihan itu masih tetap ada, tapi dalam batas normal tentunya. Nah, pada ibu hamil nih, keputihan mungkin akan lebih sering terjadi ya, akibat perubahan hormon tentunya. Ketika wanita memasuki masa menopause, keputihan ini berangsur-angsur mulai berkurang. Nah, untuk penyebab keputihan sendiri yang perlu kita perhatikan adalah keputihan ini terbagi menjadi dua, yaitu keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Nah, untuk keputihan normal ini, kondisi yang normal dialami oleh setiap wanita, baik jumlah, warna, dan teksturnya. Untuk keputihan yang dialami setiap wanita ini dapat berbeda-beda ya, mulai dari keputihannya yang kental dan lengket hingga keputihan yang bening dan berair. Halo, selamat sore Ibu Eka. Selamat bergabung. Semoga infonya tentang keputihan di sore hari ini bermanfaat ya. Nah, untuk keputihan yang normal ini terjadi setidaknya 6 bulan sebelum wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Nah, jika di keluarga ada anak remaja, nanti bisa diperhatikan, bisa ditanyakan apakah sebelum menstruasi pertamanya ini mengalami keputihan atau tidak. Jika mengalami keputihan, tanyakan teksturnya ya, apa cenderung kental, berair, atau mungkin ada sedikit bau. Nah, jika tidak ada baunya, tidak berubah warna, ini masih normal. Karena kondisi ini memang dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuhnya. Nah, keputihan juga normalnya keluar saat wanita menerima rangsangan seksual ya. Biasanya ada lendirnya, ada keluar keputihan bening saat menerima rangsangan seksual. Nah, sedangkan untuk ibu menyusui atau mengalami stres, ini juga akan keluar keputihan ya. Bahkan untuk selain itu keputihan juga bisa terjadi pada bayi baru lahir loh. Jadi jangan salah jika bunda punya baby baru lahir beberapa hari, ini akan menunjukkan tanda keputihan. Nah, terkadang nih keputihan pada bayi baru lahir ini disertai dengan sedikit darah. Jadi bunda untuk yang baru menjadi seorang ibu, harap jangan kaget ya jika bayi perempuannya mengeluarkan lendir disertai dengan bercak darah. Ini bukan suatu kelainan atau penyakit, melainkan ini merupakan hal yang normal. Karena apa? Karena bayi selama dalam kandungan ini banyak terpapar oleh hormon sang ibu dalam rahim ya. Nah, nanti ini akan terjadi keputihan ini selama 2 minggu kelahiran si bayi. Jadi itu normal.
Nah, untuk keputihan yang tidak normal ini disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri atau parasit, dan infeksi pada keputihan abnormal ini terbagi jadi dua jenis ya, yaitu infeksi yang tidak menular dan infeksi menular. Ternyata kita memang benar-benar harus memperhatikan apa yang terjadi pada diri kita. Karena untuk bunda yang sedang melakukan program kehamilan, rahim yang sehat saja tidak cukup untuk mendatangkan sang buah hati, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satunya adalah keputihan ini. Jika keputihannya dirasa tidak normal, apalagi sampai adanya penyakit menular, nah ini memang harus diatasi sampai tuntas. Untuk penyakit keputihan dari infeksi yang tidak menular, misalnya ini akibat vaginosis bakteriasis dan candidiasis. Nah, sementara itu untuk keputihan yang menular nih, infeksi menular umumnya disebabkan oleh penyakit menular seksual atau PMS seperti chlamydia, trichomoniasis, dan gonor. Nah, selain infeksi, keputihan juga bisa menjadi tanda kanker loh pada rahim atau leher rahim. Karena itu kita memang harus benar-benar attend ya dengan apa yang terjadi di reproduksi kita. Karena memang reproduksi kita itu lebih kompleks daripada pria. Nah, ada beberapa faktor nih yang dapat membuat seorang wanita rentan terserang infeksi vagina dan mengalami keputihan. Yang pertama yang bisa diperhatikan adalah saat bunda mengkonsumsi pil KB nih atau obat kortikosteroid, ini bisa menyebabkan keputihan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu cocok dengan pil KB yang dikonsumsi. Ada reaksi tubuh yang merasa tidak nyaman dengan pil KB yang dikonsumsi sehingga mengeluarkan keputihan sebagai salah satu bentuk reaksi tubuh ya. Yang kedua adalah menderita penyakit diabetes. Nah, bagi wanita yang menderita penyakit diabetes atau biasanya ada PCOS, polycystic ovarian syndrome, ini bisa mengalami namanya keputihan abnormal. Dan yang ketiga adalah berhubungan seksual tanpa kondom dan sering berganti pasangan. Memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat penyakit HIV/AIDS itu juga bisa mempengaruhi. Dan yang kelima adalah mengalami iritasi di dalam atau sekitar vaginanya. Yang berikutnya adalah menipisnya dinding vagina akibat menopause. Dan yang terakhir adalah terlalu sering membersihkan area kewanitaan kita dengan sabun yang mengandung parfum dan sabun antiseptik. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan bahwa kalau iklan yang di luar sana mungkin sangat bagus ya, sabunnya ini ada parfumnya, terus bisa meningkatkan gairah seksual mungkin, atau mengandung antiseptik yang bisa membunuh bakteri jamur, tapi sebenarnya ini tidak rekomen untuk digunakan setiap hari. Kenapa? Karena area kewanitaan kita itu juga butuh yang namanya bakteri baik. Saat kita menggunakan sabun kewanitaan setiap hari, apalagi itu secara berlebihan karena wanginya yang menurut kita itu bagus ya, enak, tapi itu justru berbahaya untuk keseimbangan bakteri kewanitaan kita, yang akhirnya bisa menyebabkan area vital kita itu, area kewanitaan kita menjadi kering, bahkan bisa mudah sekali untuk terjadi infeksi, yang akhirnya keputihannya bisa meningkat. Nah, justru lebih baiknya kalau kita mau melakukan membersihkan area kewanitaan kita, lebih baik dengan air seperti biasa aja. Tidak perlu menggunakan sabun yang apalagi ada aroma wangi-wangiannya ataupun sabun antiseptik. Mendingan itu dihindari ya. Oke, untuk gejala keputihan yang perlu kita perhatikan ya, keputihan yang tergolong normal ini dapat terlihat dari ciri-ciri cairan yang keluar dari vagina kita, yang meliputi tidak berwarna atau berwarna putih saja.
itu untuk keputihan yang baik ya, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat, tidak meninggalkan bercak kekuningan di dalam celana, memiliki tekstur cairan yang berubah tergantung siklus menstruasinya. Nah, sedangkan untuk keputihan yang tidak normal, tanda dan gejalanya itu seperti ini nih. Yang pertama, cairan keputihan ini berubah warna, bau, tekstur dari biasanya. Jadi ada perubahan dari warnanya, dari aromanya, dan dari teksturnya. Yang kedua adalah cairan keputihan ini keluar lebih banyak dari biasanya. Jadi kalau biasanya hanya sedikit atau hanya setetes, tapi tiba-tiba kok jadi banyak sampai cairan dalam kita itu basah. Nah, itu patut kita curigai. Kenapa ya? Dan keluar darah di luar jadwal haidnya kita. Jadi selain karena tadi sudah dijelaskan ya di atas kalau yang namanya keputihan itu karena salah satunya adalah karena hormon, selain dari infeksi yang ada, ini nanti bisa mengakibatkan darah haidnya kita itu keluar di luar jadwal haidnya kita. Dan keputihan yang abnormal tersebut itu disertai dengan keluhan. Yang pertama adalah gatal di area kewanitaannya kita. Yang kedua adalah nyeri di panggul. Yang ketiga nyeri saat buang air kecil. Dan yang terakhir ada rasa terbakar nih di sekitar vagina kita. Jadi untuk para bunda atau para remaja harap diperhatikan jika saat buang air kecil setiap harinya atau misal di 1 minggu ini kok ada terasa panas ya di area vaginanya, itu langsung segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Kenapa? Karena ini menandakan adanya infeksi yang menyebabkan keputihan abnormal. Jadi sebelum bakterinya menyebar, segera lakukan pemeriksaan. Oke, seperti itu untuk sharing kita tentang keputihan hari ini, keputihan yang normal dan tidak normal beserta gejala-gejalanya. Semoga yang sekarang sedang mengalami segera sembuh, dan untuk Bunda diharapkan selalu menjaga kebersihan kewanitaannya supaya tetap bersih dan terhindar dari yang namanya infeksi. Oke, jika ingin konsultasi bisa langsung di kolom komentar atau inbox. Selanjutnya kita akan membahas dengan topik-topik menarik lainnya seputar kewanitaan dan program kehamilan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga aktivitasnya lancar. Selamat sore.